Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Selasa, 19 November 2024, yang saya ambil dalam firman Tuhan, Amos 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kamu yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir, bunyinya. Ayat yang ke-15, Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan mengingatkan kita semua, ya. Di Amos 3 ayat yang pertama, dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan. Ya. Jadi dengarlah firman Tuhan yang diucapkan Tuhan. Jadi firman Tuhan, ya, 2000 tahun yang lalu sampai hari ini, ya dan tidak pernah berubah kuasanya. Ya. Tentang kamu, hai Israel. Ya. Jadi bangsa Israel harus dengar firman Tuhan. Ya. Tentang segenap kamu yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya. Jadi bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir mendengar firman Tuhan. Yang tidak mendengar akan dihukum. Bikin salah dihukum, ya. Jadi kita hidup jangan buat masalah, Bapak. Nanti kita ditegur oleh Tuhan, sama seperti bangsa Israel. Ya. Ayat yang kedua, hanya kamu yang kukenal dari segala kamu di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahan. Jadi ini ada penghukuman karena kesalahan-kesalahan. Ya. Jadi kalau bangsa Israel salah dihukum. Demikian juga kita, Bapak Saudara. Kalau kita salah, kita akan dihukum, ya, sesuai dengan perbuatan kita masing-masing. Ya. Kedatangan Tuhan semakin mendekat, Bapak Saudara. Semakin dekat. Ya. Jadi yang salah tentu dihukum. Ya. Beda dengan orang yang hidup di dalam Tuhan, yang tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ya, tapi orang fasik pasti dihukum. Makanya Mazmur 1 ayat yang ke-6, jalan orang fasik dibinasakan. Ya, Bapak Saudara. Kemudian kita baca di Amos 3 ayat yang ke-13, dengarlah dan peringatkanlah kamu keturunan Yakub, demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Jadi diperingatkan kamu keturunan Yakub. Ya, diperingatkan. Hidup harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, diingatkan keras. Ya. Ya. Jadi kita hidup itu harus sungguh-sungguh. Ya, jangan suka mengeluh, ya, dan lain sebagainya. Semangat di dalam Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Ya, andalkan Tuhan di dalam segala hal. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Ya, beda dengan tidak mengandalkan Tuhan. Lain lagi ceritanya, Bapak Saudara. Ya, jadi ini peringatan keras kepada kaum keturunannya. Ya, supaya hidup mereka berbalik kepada Tuhan. Jangan lagi ke kegelapan, ilah-ilah lain. Ya, Bapak Saudara yang saya cintai. Kemudian di Amos 3 ayat yang ke-14, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatan yang jahat. Ya, jadi Tuhan menghukum orang Israel karena perbuatan-perbuatan yang jahat. Ya, melawan, ya. Karena melawan, ya. Kalau tidak melawan belum tentu dihukum. Ya. Menyimpang, ya. Sudah dikasih firman, melawan. Ya, itu adalah roh pemberontakan, roh pemberontak. Ya. Hai kaum pemberontak, itu di Yeskiel itu tertulis di sana itu. Yeskiel 1 dan 2 sana. Ya. Jadi kita jangan menjadi orang pemberontak. Ya. Kita dengar firman Tuhan, kita tangkap. Ya. Ada beberapa anak-anak Tuhan di Mesir, ya. Dikasih firman Tuhan, menolak.
malah diblokir lagi. Itu bukan anak Tuhan, itu anak-anak yang disertai setan. Ya, itu hidupnya pasti ya Bapak Ibu bisa mengerti kalau firman Tuhan dia abaikan atau dia blokir. Ya, tidak usah takut, tidak usah. Memang begitu. Hidup itu begitu, sama seperti kedua murid Tuhan Yesus Kristus. Salah satunya iblis, Yudas Iskariot. Ya, sebelahnya tidak. Yudas Iskariot pengkhianat, jual Tuhan Yesus. Itu iblis itu. Ya, dipakai. Akhirnya dia menyesal, gantung bunuh diri. Ya, jadi kita anak-anak Tuhan zaman sekarang juga begitu. Kalau ada orang ya, kasih firman Tuhan, bulan pertama terima, bulan kedua dia blokir, itu iblis, itu dipakai iblis itu, kayak Yudas Iskariot itu. Ya, jadi memang firman Tuhan harus digenapi. Kalau kita baca firman, kita pasti paham itu. Ya, itulah kalau orang baca Alkitab. Ya, jadi saya baca Alkitab sudah selesai hari ini Bapak Saudara. Ya, puji Tuhan semua berjalan lancar. Jadi besok saya mulai lagi dari Kejadian. Ya Bapak Saudara. Ya, jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Aku akan melakukan hukuman kepada mesbah Betel sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipecahkan dan jatuh ke tanah. Jadi mesbah dipatahkan, tanduk-tanduk di Betel, dihancurkan, dimusnahkan, diletakkan, karena menyembah berhala di sana. Ini perbuatan orang-orang Israel. Tidak boleh itu. Sembahlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwa, ragamu, akal budimu. Pokok yang pertama dan yang terutama, kasihlah manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Matius 22 tuh. Ya, ayat 38, 39, 40. Itu hukum Tuhan, lakukan. Jangan disia-siakan. Ya, Bapak Saudara, kita dapat berkat dari Tuhan. Itu sudah jadi berkat. Kaya jangan lupa yang di bawah lagi. Jangan kikir pelit. Kalau kikir pelit dihukum Tuhan sampai akar-akar. Biar tobat. Bukan tobat di dalam manusia, tapi di dalam Tuhan. Sadar diri. Ya. Kemudian di ayat yang terakhir, Amos 3 ayat yang 15, aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ada kehancuran ya, musim panas, rumah-rumah hancur. Ya. Karena kesalahan, buat kesalahan. Ya. Tentu ada korbannya, rumah hancur. Ya. Ada musim dingin, ya, musim panas, dan lain sebagainya. Karena ulah manusia, Tuhan marah. Tuhan jijik kepada penipu darah. Jadi kalau kita penipu, Tuhan jijik itu Bapak Saudara. Jangan coba-coba tipu. Bahwa menipu diri sendiri. Iblis adalah bapak segala pendosa, penipu, ya Bapak Saudara. Pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Aku datang memberi hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 itu. Ya, jadi baca firman kita mengerti, otak dibuka. Pikiran diista lagi. Gelap hilang yang maksudnya terang. Ya, dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini. Selasa 19 November 2004 di Injil Amos 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Maaf, di Injil Amos 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kamu yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas, hancur rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang.
Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.